Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Oktober 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya dengan sungguh bahwa kami tidak hidup hanya dari makan dan minum saja, tapi bahwa kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu malam ini kami merindukan kehidupan yang bersumber dari firman-Mu. Datanglah dan berikan kehidupan itu melalui pembacaan kitab suci dan perenungan malam ini. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukaria dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat kita belajar dari Mazmur pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-7, yang lebih menampilkan cara hidup fasik dari manusia, maka pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-8, bagaimana Allah memberi perhatian kepada kita manusia dan menghargai kita sedemikian luar biasa, serta memperkenankan kita mengalami anugerah keselamatan. Maka malam ini kita dapat belajar lagi dari Mazmur pasalnya yang ke-9, yang mau mengingatkan kepada kita agar sebagai orang-orang yang telah mendapatkan perhatian yang baik dari Allah dan yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, hendaknya kehidupan kita selalu kita jalani dengan penuh syukur. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini pemazmur mau menyatakan syukur kepada Tuhan, sekalipun di sekitarnya masih terdapat orang-orang yang tidak menghormati dirinya dan yang tidak menghormati Tuhan di dalam keseharian hidup mereka. Tetapi pemazmur mau menampilkan sebuah cara hidup yang lebih mempermuliakan nama Tuhan dan yang mendatangkan kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya dengan mengangkat pujian dan syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini mau dilakukan oleh pemazmur sebab dia sudah menyadari dengan sungguh bahwa betapa dia telah merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dan pertolongan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Pemazmur menyadari dengan sungguh bahwa hidup
dan kehidupan yang sekarang dia jalani itu karena anugerah Tuhan. Dan karena itu anugerah Tuhan ini tidak bisa disia-siakan, tetapi harus disyukuri dengan sungguh-sungguh, dengan menunjukkan praktek kehidupan yang lebih mempermuliakan nama Tuhan dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Kita pasti ingat apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Di sana digambarkan kepada kita, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia mengalami kehidupan karena Kristus. Ini mau disaksikan, sebab hari-hari hidup sebelum dia berjumpa dengan Kristus di Damsyik penuh dengan banyak praktek kehidupan yang mencemarkan kekudusan Allah di dalam kehidupannya. Banyak perbuatan keji yang telah dia lakukan. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu telah membuat dia mengalami kematian di dalam hidupnya. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karena Kristus dalam perjumpaan dengan dirinya di Damsyik telah melahirkan dia menjadi manusia baru dan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa dia hidup karena Kristus. Karena itu kehidupan yang bersumber dari Kristus yang sudah dianugerahkan kepadanya, dia katakan dia harus hidup dan memberi buah. Buah-buah yang berarti buah-buah kebenaran. Dan itu terbukti 13 buah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus menerangi kehidupan manusia dan dunia ini tentang warta keselamatan bagi dunia dan manusia. Karena itu kalau kita belajar pada malam ini dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa pemazmur sedang memasuki satu babak baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi menaruh perhatian pada segala kefasikan yang tengah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia mau mengerahkan hidupnya untuk menyatakan syukur dan sujudnya ke hadapan hadirat Tuhan. Dengan menyanyikan mazmur dan puji-pujian untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Ternyata di tengah-tengah situasi dan dunia dan kehidupan orang-orang yang gemar melakukan tindakan-tindakan yang keji, pemazmur menampilkan sebuah cara hidup baru. Bukankah kita dengar pengajaran Yesus Kristus kepada para muridnya bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia? Bukankah Yesus telah mengingatkan kepada para murid supaya dimanapun mereka berada, mereka mesti menunjukkan sebuah cara hidup yang lebih berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Karena itu Mazmur pasal 9 ini sekali lagi mau mengajak kepada kita, kalau ternyata selama ini kita juga pernah melakukan perbuatan-perbuatan fasik dalam kehidupan kita, yang olehnya sesama kita mengalami penderitaan, yang olehnya kita tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sekaranglah waktunya kita harus segera membuat langkah baru di dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin Allah lah yang mengaruniakan kehidupan kepada kita, tapi justru kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu kita gunakan melakukan hal-hal yang keji.
yang mendatangkan derita atas kehidupan sesama kita dan menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Sampai berapa lama kita mau melanjutkan kehidupan fasik ini yang pada akhirnya akan mendatangkan kematian kekal bagi kehidupan kita umat manusia. Karena itu segera tinggalkan cara-cara hidup kita yang fasik dan memulai babak baru dalam kehidupan kita, mengalami pertobatan dan buat komitmen dan janji sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa sekarang hidupku hanya semata-mata mempermuliakan nama Tuhan, bersaksi tentang kebesaran dan kedahsyatan kuasa Allah, bermazmur dan mempermuliakan namanya senantiasa. Ini segera harus kita lakukan sebelum kita terlambat. Karena itu biarlah Mazmur pasal 9 ini menggerakkan kehidupan kita, supaya kita memiliki karakter hidup yang baru. Karena kita mau segera tinggalkan karakter hidup kita yang lama dan memasuki babak baru, babak yang penuh dengan syukur dan pujian kepada Allah, serta setia melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Segera lakukan ini sebelum kita terlambat. Percayalah, kita pasti mampu mengerjakan bagian ini. Karena roh yang ada di dalam diri kita, yang telah Allah taruh di dalam diri kita, jauh lebih besar dari kuasa apapun di atas dunia ini yang bisa mempengaruhi kita. Justru kitalah yang telah dimampukan oleh Allah untuk mampu mempengaruhi berbagai kenyataan dunia ini. Kiranya dalam kekuatan roh Tuhan itu, kita mampu melakukan banyak hal terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa terus mengingatkan kami untuk kami tinggalkan cara hidup kami yang fasik dan memasuki babak baru sebagai manusia yang merasa bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan dan menggunakan kehidupan yang ada untuk bersaksi tentang kebesaran kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, bantulah kami senantiasa untuk hidup terus bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Malam sudah menjadi bahagian buat kami, dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya kemuliaan-Mu menyelimuti kehidupan kami dalam pembaringan. Sehingga biarlah pada besok pagi Tuhan bangunkan kami memasuki hari baru, dan dengan kemuliaan yang menyelimuti hidup kami bersaksi tentang kebesaran Tuhan yang terus memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberi perlindungan bagi kehidupan umat Tuhan sekalian. Shalom.